Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai manajemen strategi internasional yang terdiri dari saya sendiri, Safa Akila, kemudian akan ada Eka Zuliana, akan ada SJ Pradina, dan akan ada Aziza Khairatunisa. Manajemen strategi internasional yaitu suatu perencanaan manajemen yang komprehensif dan terus berlangsung secara menyeluruh yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang dimiliki oleh perusahaan agar mampu bersaing secara efektif di tingkat dunia atau internasional. Kemudian ada sumber daya keunggulan yang mampu bersaing, yaitu pertama efisiensi global, yaitu meningkatkan efisiensi melalui sarana yang tidak dimiliki oleh perusahaan domestik. Kemudian fleksibilitas multinasional atau menghadapi tantangan dalam merespon berbagai lingkungan yang terus berubah. Kemudian transfer pengetahuan, yaitu lingkungan yang beragam memberikan kontribusi pembelajaran organisasi. Namun, apakah strategi-strategi yang unggul tadi itu dapat diimplementasikan secara bersamaan? Namun jawabannya menurut penelitian yaitu sulit dilakukan. Karena apa? Karena efisiensi global dapat dicapai jika satu unit dari satu perusahaan diberikan tanggung jawab global, namun fleksibilitas multinasional meningkat ketika perusahaan mendelegasikan tanggung jawab ke manajer lokal di anak perusahaan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alternatif strategi, di mana terdapat 4 strategi di dalamnya. Yang pertama itu ada strategi global, yang kedua ada strategi transnasional, yang ketiga strategi multidomestik, dan yang keempat strategi peniruan negara asal. Dari keempat strategi ini, masing-masing strategi memberikan tekanan terhadap efisiensi global dan tekanan terhadap respon keadaan lokal dan fleksibilitas. Untuk strategi global dan strategi transnasional ini memberikan tekanan tinggi terhadap efisiensi global, karena kedua strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk melihat keadaan pasar global, lalu menerapkan strategi untuk dapat bersaing baik di dalam pasar global maupun di pasar lokal. Sedangkan untuk strategi peniruan negara asal dan strategi multidomestik ini memberikan tekanan yang rendah terhadap efisiensi global. Selanjutnya, untuk strategi transnasional dan strategi multidomestik memberikan tekanan yang tinggi terhadap respon keadaan lokal dan fleksibilitas. Karena kedua strategi ini digunakan untuk melihat keadaan pasar lokal sehingga dapat memberikan penawaran produk yang sesuai dengan permintaan pada pasar lokal. Sedangkan untuk strategi global dan strategi peniruan negara asal ini memberi tekanan yang rendah terhadap respon keadaan lokal dan fleksibilitas. Selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai strategi-strategi tersebut. Yang pertama, strategi global, yaitu perusahaan berusaha mencapai skala ekonomi dalam produksi dan pemasaran dengan mengkonsentrasikan aktivitas produksinya di beberapa pabrik. Untuk strategi yang kedua, strategi peniruan negara asal, perusahaan menggunakan apa yang telah dilakukannya dengan sangat berhasil di pasar negara asalnya dan mencoba meniru untuk pasar luar negeri. Yang ketiga ada strategi multidomestik, induk perusahaan akan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan wewenang kepada manajer di anak perusahaan di berbagai negara tujuan. Dan strategi yang terakhir ada strategi transnasional. Perusahaan transnasional berusaha mengkombinasikan keuntungan dari efisiensi skala global. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen strategi internasional yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada kompetensi unik, yaitu dapat berupa teknologi maju, jaringan distribusi yang efisien, praktek organisasional yang hebat atau merek yang terkenal. Yang kedua, lingkup operasi, yaitu mengenai wilayah geografis seperti negara, wilayah dalam negara atau sekelompok negara. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya, yaitu yang dimaksud dapat ditentukan menurut lini produk dan lini geografi atau keduanya digunakan dalam penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir ada komponen sinergi, yaitu menciptakan situasi tertentu yang secara keseluruhan adalah lebih baik dibandingkan dengan kumpulan dari beberapa bagian. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai menyusun strategi internasional, di mana dalam
menyusun strategi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pernyataan misi. Pernyataan misi ini merupakan proses menetapkan faktor-faktor seperti target pelanggan dan pasar, produk dan jasa utama, wilayah geografis, teknologi inti, urusan untuk bertahan hidup, rencana pertumbuhan dan profitabilitas, filosofi dasar, dan citra publik yang diinginkan. Yang kedua yaitu mengenai pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan atau environmental scan ini yaitu kegiatan pengumpulan data yang sistematik tentang seluruh elemen lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Yang ketiga yaitu ada sasaran strategis, di mana sasaran strategis ini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu organisasi karena menyatakan arah dalam membantu evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan mengendalikan aktivitas secara efektif. Selanjutnya ada level-level strategi internasional. Yang pertama ada strategi korporat, adalah strategi mengenai wilayah bisnis yang ingin dimasuki perusahaan. Yang kedua ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini memiliki arti strategi yang berfokus pada bisnis khusus atau anak perusahaan atau unit operasi khusus di dalam perusahaan. Yang ketiga ada strategi fungsional, di mana strategi mengelola keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan riset pengembangan di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah strategi korporat. Ini ada 3. Yang pertama, strategi bisnis tunggal. Perusahaan hanya mengandalkan pada satu bisnis produk atau jasa untuk memperoleh seluruh pendapatan. Yang kedua, ada diferensiasi yang berhubungan. Perusahaan beroperasi di beberapa bisnis, industri, dan pasar berbeda umum, namun secara fundamental masih berhubungan. Yang ketiga, diferensiasi yang tidak berhubungan. Perusahaan beroperasi beberapa industri dan pasar yang saling tidak berhubungan. Level selanjutnya adalah level strategi bisnis. Strategi diferensiasi yaitu membangun dan mempertahankan citra barang atau jasa pada dasarnya untuk dibandingkan dengan barang atau jasa lain di segmentasi pasar yang sama. Yang kedua ada strategi kepemimpinan biaya penuh. Ini memiliki arti perusahaan berfokus pada pencapaian prosedur operasi yang sangat efisien, sehingga biayanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya para pesaingnya. Yang ketiga ada strategi fokus. Ini perusahaan membuat target atas tipe produk tertentu untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu. Level strategi selanjutnya adalah strategi fungsional. Terdapat 2 strategi. Yang pertama strategi keuangan, yaitu strategi struktur modal yang diinginkan perusahaan, kebijakan investasi, kepemilikan nilai tukar, teknik mengurangi resiko, kebijakan utang, dan manajemen modal kerja. Yang kedua ada strategi operasi internasional. Ini memiliki arti strategi berkaitan dengan keputusan mengenai pemakaian sumber daya, lokasi pabrik, desain dan tata letak pabrik, teknologi dan manajemen persediaan. Nah, dalam materi ini kita ambil kasus analisis strategi perusahaan dalam ekspansi pasar luar negeri, yang dalam hal ini studi kasusnya pada PT Semen Indonesia dalam akuisisi Thăng Long Common Company di Vietnam. Pangsa pasar PT Semen Indonesia mencapai 39,7% pada saat sebelum melakukan akuisisi atau ekspansi ke pasar luar negeri. Strategi yang diimplementasikan oleh PT Semen Indonesia ini dalam mengekspansi pasar luar negeri adalah strategi akuisisi perusahaan dengan cara pembelian saham. Dalam hal ini perusahaan melakukan akuisisi dengan Thăng Long Common Company di Vietnam. Strategi yang diimplementasikan oleh PT Semen Indonesia ini termasuk ke dalam strategi pertumbuhan atau growth strategi, yaitu bagaimana
Menggerakkan organisasi ke depan, strategi pertumbuhan yang diimplementasikan oleh PT Semen Indonesia ini adalah strategi internasional. Akuisisi perusahaan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka lebar untuk menerapkan akuisisi tersebut. Peluang tersebut diantaranya seperti kondisi ekonomi negara yang sedang krisis, sehingga akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah, serta kondisi perusahaan yang sedang membutuhkan bantuan dana segar agar tetap dapat terus beroperasi seperti biasanya. Kekuatan yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia dalam proses akuisisi perusahaan Vietnam terletak pada kekuatan secara keuangan. Kemudian memiliki pengalaman yang kuat pada industri persemenan dan brand image yang baik. Faktor kekuatan tersebut kemudian dapat menjadi alasan keberhasilan strategi yang digunakan oleh PT Semen Indonesia ini. Kemudian letak kelemahan perusahaan terkait dengan ekspansi pasar ini, yaitu PT Semen Indonesia belum memiliki pengalaman dalam kaitannya dengan proses akuisisi perusahaan.